Banyak kejadian di akhir zaman yang kita tidak ketahui. Terdapat 3 surat pertama pada Zud 30 di dalam Al-Quran yang membahas tentang kiamat atau akhir zaman, yaitu Quran Surat An-Naba, Quran Surat An-Najiat, dan Quran Surat At-Takwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 3 kejadian besar hingga huru-hara di akhir zaman dalam Al-Quran. Siapkah kita membicarakan kiamat atau akhir zaman, mengenai tanda kiamat atau bagaimana kiamat berlangsung? Dalam pandangan Islam, kiamat adalah keniscayaan. Meyakini terjadinya kiamat erat terkait dengan akidah karena menjadi bagian dari rukun iman. Kapan waktu terjadinya kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Manusia hanya bisa berusaha yang terbaik untuk menjalankan yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Membicarakan kiamat atau akhir zaman, misalnya mengenai tanda hari kiamat atau bagaimana kiamat berlangsung. Muhammad Lutfi Usman, staf jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia, mengulas peristiwa akhir zaman yang tercantum dalam Al-Quran. Banyak kejadian di akhir zaman yang kita tidak ketahui. Terdapat 3 surat pertama pada Zud 30 di dalam Al-Quran yang membahas tentang kiamat atau akhir zaman. Di antaranya yaitu dalam Quran Surat An-Naba, dalam Quran Surat An-Najiat, dalam Quran Surat At-Takwir. Berikut ini adalah ulasan mengenai kejadian besar di akhir zaman yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, dalam Quran Surat An-Naba, yang artinya berita besar. Di dalam Quran Surat An-Naba, para ulama menafsirkan tentang apa yang dimaksud dengan An-Naba atau berita besar. Dalam hal ini ada 3 pendapat, yaitu Al-Quran, kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hari kebangkitan. Dari ketiga pendapat tersebut, yang dimaksud An-Naba dalam ayat pertama Quran Surat An-Naba adalah hari kebangkitan, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Selain itu, dalam Quran Surat An-Naba juga dijelaskan bahwa Allah Ta'ala telah menunjukkan tentang berbagai bukti kekuasaannya, seperti bumi, gunung, menciptakan makhluk berpasang-pasangan, malam, siang, langit, matahari, hujan, dan tumbuhannya tanaman. Namun banyak manusia yang banyak melampaui batas dan tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Dalam Quran Surat An-Naba, Allah menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat mulai dari ayat 17 sampai 20, yang artinya sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok, dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah ia.
Yang kedua, dalam Quran surat An-Naji'at atau peringatan mengenai huru-hara pada hari kiamat. Surat An-Naji'at secara umum menamparkan tentang peringatan terkait dengan huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Di ayat yang ke-6 sampai ke-7, Allah menjelaskan tentang kebangkitan manusia yang diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Dalam Quran surat An-Naji'at yang artinya ayat 6 sampai ayat 7, yaitu yang artinya seperti ini. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Di ayat ke-8 sampai ke-9 Allah menggambarkan kondisi manusia yang sangat ketakutan pada hari tersebut. Lalu dalam surat An-Naji'at ayat ke-8 sampai ke-9 yang artinya hati manusia pada waktu itu sangat takut, pandangannya tunduk. Di dalam surat An-Naji'at dijelaskan pula bahwa orang kafir sudah diberi peringatan tentang akhir zaman dan mereka di akhirat sangat menyesal dengan kekafirannya. Tidak percaya bahwa manusia setelah mati akan dibangkitkan dan akan diperhitungkan perbuatannya selama di dunia ini. Allah Ta'ala dan Rasul-Nya telah memperingatkan kepada orang-orang kafir bahwa besok akan ada kiamat, di mana semua manusia akan dibangkitkan dan akan diperhitungkan amalnya. Dalam surat ini juga dijelaskan bahwa malaikat akan mencabut nyawa orang kafir dengan sangat keras, sedangkan malaikat akan mencabut nyawa orang beriman dengan sangat halus. Dan yang ketiga dalam surat At-Takwir yang artinya dahsyatnya kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 14 yang artinya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak dipedulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim, dan apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Di dalam Quran surat At-Takwir dijelaskan bahwa nanti matahari akan digulung, bintang-bintang akan berjatuhan. Terbayangkan bahwa besok di akhirat semua sumber cahaya dipadamkan. Sedangkan saat itu sangat banyak manusia yang dikumpulkan dan tentunya sangat sulit untuk bergerak maupun berjalan. Ketika kita berjalan sendiri melewati jembatan yang sangat gelap dan jembatannya hampir tidak kelihatan, apakah terbayang kita bisa melewati jembatan tersebut kalau tidak ada lampu atau senter, dengan banyak risiko menyebabkan terjatuh? Sebagai seorang beriman tentunya kita percaya bahwa Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita arahan baik melalui Al-Quran dan hadis. Ada kabar gembira bagi orang beriman ketika di akhirat kelak. Kita akan diberikan cahaya yang berasal dari sholat subuh dan isya, yang dilakukan secara tepat waktu dan berjamaah bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan dapat dilakukan dengan tepat waktu di rumah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kabar gembira untuk orang beriman. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang menggambarkan keadaan manusia pada saat melewati sirat. Yang pertama kali lewat di antara kalian bagaikan kilat. Aku, Abu Hurairah, bertanya, demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya, apa maksud berjalan seperti kilat? Beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melanjutkan, tahukah kamu bagaimana kilat pergi dan datang dalam sekejap? Kemudian ada yang berjalan seperti angin, seperti burung, dan ada juga yang berlari. Perjalanan mereka sesuai dengan amalan mereka. Sedangkan Nabi kalian ini, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdiri menunggu di atas sirat seraya berdoa, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Sampai ada yang amalannya karena sedikit tak sanggup membawa si hamba tadi, sehingga ada orang yang tidak bisa lewat melainkan merayap. Pada situasi yang sangat gelap saat itu, manusia diminta untuk segera melewati jembatan sirat. Jembatan yang sangat gelap di mana hanya orang yang beriman, rajin sholat subuh dan isya. Di mana hanya orang yang beriman yang rajin sholat subuh dan isya saja yang mendapatkan cahaya, sehingga bisa melihat jembatan sirat lalu melewatinya. Demikian yang dapat kami sampaikan melalui channel Kappah Motivasi ini. Semoga dengan bertambahnya wawasan ini akan bertambah keimanan dan mengetahui betapa Allah Ta'ala sangat menyayangi hambanya yang beriman. Dan perbanyaklah berbuat kebaikan dan merutinkan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kelak kita diberikan syafaatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke sahabat Kappah Motivasi yang dirahmati Allah, segitu aja pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wabil khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk semua orang. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.